Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali pada mapel ATB, ATS, dan ATP untuk kelas 11 ATPH. Pada kesempatan kali ini, kita sampai pada tahapan penyiapan penanaman atau pedoman penanaman. Setelah kita membahas tentang schedule project, penyiapan benih, penyiapan lahan, akhirnya kita sampai pada tahapan pedoman penanaman. Ini adalah tahapan yang kritis karena di sini akan menentukan apakah usaha kita dalam menyemai dan menyiapkan lahan itu akan membuahkan hasil, di mana tanaman yang kita semai itu akan tumbuh sehat dan nantinya akan menghasilkan produksi yang bagus. Penanaman. Nah, penanaman itu diartikan itu pemindahan benih tanaman dari pesemaian ke lahan atau area penanaman. Jadi dari pesemaian kita pindahkan ke area penanaman yang sudah kita persiapkan sedemikian rupa, baik memakai mulsa ataupun tidak. Tujuan utama dari penanaman itu adalah menjamin benih yang dari pesemaian itu tumbuh secara optimal. Untuk mencapai hal itu tentunya diperlukan setidaknya ada 3 hal yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah teknik penanaman, yang kedua waktu, dan yang terakhir itu adalah posisi tanaman terhadap pupuk. Teknik penanaman ini berbeda-beda untuk setiap tanaman ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dan salah satu faktor keberhasilan dari teknik penanaman itu adalah bagaimana kita mengadaptasikan benih dari pesemaian sebelum kita pindahkan ke lahan. Karena kalau dari pesemaian langsung pindahkan ke lahan, benih akan mengalami stres, terutama karena kekurangan air dan sengatan sinar matahari. Berikutnya adalah waktu. Ini terutama akan menjadi titik kritis jika kita memindahkan dari pesemaian. Karena kalau kita menanam pagi hari, tanaman itu akan cukup stres, terutama ketika matahari terik mulai dari jam 10 sampai jam 2 siang. Nah, jadi waktu terbaik untuk penanaman itu adalah mulai dari jam 2 siang ke atas, sehingga tanaman akan memiliki waktu adaptasi terhadap cuaca agroklimat yang ada di sekitarnya, sehingga esok harinya dia sudah punya energi untuk tumbuh. Tahapan berikutnya itu posisi terhadap pupuk. Nah, ini sesuatu hal yang sederhana, tetapi juga akan mempengaruhi hasil akhir. Pupuk jika berada di bawah akar, misalnya kita dalam penyiapan lahan pupuk dasar itu kita tumpuk atau misalnya kita tidak sebar, maka itu akan menjadi bumerang untuk tanaman itu sendiri. Kenapa? Karena kalau kita menyimpan pupuk kohe, pupuk kandang, mau kotoran ayam atau kotoran kambing, apalagi sapi, dia akan mengeluarkan gas metan ke atas, maka lama-lama akar tanaman yang baru tumbuh dari sana itu akan terbakar. Begitu juga sama dengan pupuk anorganik atau pupuk baik itu majemuk ataupun pupuk tunggal. Jika dia posisinya berada di bawah akar, maka akar tanaman itu akan terbakar. Jadi yang terbaik itu pupuk itu usahakan minimal di samping, atau lebih baik lagi adalah pola kuno, yaitu di atas akar. Nanti prinsip kerjanya dia akan sama seperti kita mencelupkan teh sariwangi ke gelas. Jadi pupuk itu akan begitu ada air, dia akan terurai, sari-sarinya akan ke bawah, sementara gas metan dan zat-zat lainnya akan terbang ke atas. Itu penanaman. Berikutnya adalah teknik penanaman yang pertama, yaitu dari pesemaian. Contohnya cabai, terong, melon labu.
cabai dan terong ini bisa diperlakukan sama. Setelah masa adaptasi, biasanya adaptasi itu seminggu sebelum ditanam dia harus sudah mulai diadaptasikan. 3 hari pertama tanaman dikeluarkan pagi hari sampai jam 10 baru masukkan. Siang hari jam 2 keluarkan lagi, sore masukkan. Nah setelah itu untuk 3 hari berikutnya dia diusahakan setengah hari. Dan mulai jam 10 sampai jam 2 diusahakan keluar. Supaya mereka tanaman yang kita semai itu sudah beradaptasi dengan agroklimat di sekitar lahan penanaman. Karena pada saat persemaian dia ada naungan kan, baik itu dengan plastik ataupun dengan paranet. Nah, pedoman untuk cabai dan terong itu biasanya dia setelah minimum 5 daun berarti dia siap ke lahan. Ini tidak bisa diterapkan untuk melon dan labu, karena melon dan labu itu siap ke lahan itu dengan daun 3 daun. Kenapa? Karena cabai dan terong itu dia memiliki kayu dan berakar tunggal. Sementara melon dan labu itu kalau semakin banyak daun, karena sifatnya itu dia tidak berkayu dan akarnya serabut, maka dia akan stres saat dipindahkan ke lapangan. Nah, itu jadi perbedaan antara kita menanam cabai, terong, melon dan labu itu adalah pada posisi daun. Untuk cabai dan terong 5 daun, sementara untuk melon dan labu itu 3 daun. Itu dari persemaian. Teknik berikutnya adalah teknik menanam langsung. Apa saja yang bisa ditanam langsung? Yang pertama dari biji. Biji itu mencakup jagung, kacang-kacangan, kangkung. Jagung dan kacang juga kangkung itu memiliki teknik yang berbeda. Saat ini para petani cenderung memperlakukan biji jagung itu sama seperti kita menebar padi. Semalam direndam di air, besoknya diangkat. Nah, setelah itu baru disimpan di lubang tanam. Ternyata itu meningkatkan daya tumbuhnya itu hampir 99%. Beda dengan dari biji itu banyak yang tidak tumbuh. Kenapa? Karena pada saat kita merendam itu secara tidak langsung kita sudah melakukan seleksi kan. Otomatis biji yang jelek itu dia tidak akan tumbuh akar. Sementara untuk kacang-kacangan itu yang terbaik itu tetap teknik kuno, yaitu bedengan yang sudah kita buat sedemikian rupa, kita bolong dengan asek kalau dalam bahasa Sunda itu. Nah, setelah itu biji kacang dimasukkan, lalu di atasnya dikasih pupuk kandang. Itu adalah sistem pupus. Kenapa teknik ini bagus? Karena kalau kena hujan, pupuk itu sari-sarinya akan, unsur haranya itu akan turun ke bawah. Dan itu akan diserap oleh akar. Sementara gas metan, yang salah satu efek samping dari pupuk itu dia akan menguap ke atas. Kangkung sebaiknya itu diperlakukan seperti kacang juga, supaya tumbuh subur dan bagus. Nah, kunci berikutnya, kalau tanaman jagung kita ingin bagus itu, seminggu setelah kita lihat tanaman jagung itu keluar daun, itu harus segera dikasih pungi. Kenapa? Karena tanaman jagung itu rawan kena jamur saat di awal pertumbuhannya, apalagi kalau di musim penghujan. Dia akan mengalami busuk batang. Dengan pungi, otomatis jamurnya itu akan hilang dan dia akan tumbuh subur. Untuk kacang, biasanya setelah kita lihat tumbuh daun, dia harus segera dikasih pupuk urea, yaitu pokoknya pupuk yang mengandung N tinggi, bisa nitrea, bisa urea, ataupun ponska, atau mes, ataupun ZA. Ini adalah untuk merangsang pertumbuhan generatif mereka. Kangkung juga sama, karena dia memerlukan unsur N yang tinggi di masa-masa pertumbuhannya.
Nah, itu adalah teknik yang pertama, tanaman subur dari biji. Kemudian yang kedua itu bisa dari tanaman induk. Tanaman yang biasanya kita tanam itu adalah bawang daun. Setelah kita membeli bibit baik dari petani ataupun dari pasar, sebaiknya bawang daun itu kita pecah, karena biasanya berupa satu rumpun, kita pecah-pecah. Nah, setelah kita pecah itu kita jemur dulu 1 hari, biarkan dia tumbuh melenting. Nah, kemudian akar-akarnya kita buang. Kenapa? Kalau tidak buang, pas kita tanam ke lubang tanam itu biasanya itu akan menyebabkan terjadinya busuk akar, karena akar tua akan membusuk sebelum datangnya akar baru. Sehingga itu titik kritisnya itu di situ. Jadi karena kita tidak membuang akar lama atau akar yang tua, maka saat tumbuh akar muda itu bersamaan dengan pembusukan akar yang lama. Nah, berikutnya ubi jalar itu biasa dengan kita stek, panjangnya 7-10 cm dari tanaman hidup. Dan ini titik kritisnya apa? Seminggu setelah kita sebar ke area tanam itu harus selalu basah lahan itu. Berarti harus terus-menerus kita siram. Dan menyiramnya sendiri, ubi jalar itu ada kekhasan tersendiri. Dia harus disiram dengan pakai gayung. Jadi satu tanaman, satu stek, ya kasihlah 1/4 gayung. Kenapa? Karena dia belum ada akar kan. Kalau misalnya kita dengan sistem ceboran atau dengan sprinkle, pasti tanahnya itu akan hilang kan. Ya, dan juga si stek itu akan terbawa oleh air. Ini adalah dokumentasi saat kalian menanam bawang daun, dan ini adalah saat panen ubi jalar. Teknik selanjutnya, tanam langsung dari umbi. Nah, dari umbi itu bawang merah. Bawang merah banyak jenisnya, ada bawang maja atau bali karet, ada bawang sumenep, ada lokananta. Nah, di sini teknik dari bawang itu dinamis ya. Kalau untuk lahan darat atau di kebun yang ditanam pada musim hujan, ada 2 teknik yang dipakai. Yang pertama, kita bikin lubang tanam, bisa dengan koret. Nah, setelah itu dikasih pupuknya, dimasukkan ke lubang tanam, baru di sampingnya umbi. Ada juga umbi dulu, baru dikasih pupuk. Teknik yang kedua seperti dengan pola tanam di sawah. Setelah bedengan rapi, kita bikin garit-garit seperti kita menanam padi. Nah, di garitan itu baru kita letakkan umbi. Itu adalah untuk bawang merah. Poin kritis bawang merah sama, yaitu kita harus mendapatkan begitu tumbuh seperti halnya jagung, dia harus segera dikasih kunyi. Karena biasanya serangan pertama itu adalah dari kunyi. Ini adalah dokumentasi pada saat penanaman bawang merah di lahan hutan. Teknik berikutnya dalam menanam itu adalah teknik tumpang sari. Artinya apa? Dalam satu lahan itu kita tanam berbagai jenis. Ini dokumentasi waktu Bapak pertama kali masuk ke Somalang. Dalam satu bedengan itu ditanam bawang daun, bawang merah, ada cabai. Keuntungan dari teknik tumpang sari ini apa? Supaya kita bisa menghasilkan panen yang kontinu. Jadi kalau kita menunggu untuk teknik monokultur kan lama, cabai misalnya 4 bulan, baru bisa kita panen kan. Berarti kita tanam yang lebih cepat, bisa kacang, bawang daun 3 bulan, bawang merah 2 bulan. Jadi saat panen itu kita mulai kacang merah dulu, bawang merah, bawang daun, dan terakhir kita akan mendapatkan cabai. Dan itu apa? Artinya kalau kita perencanaannya bagus, bahwa di pertanian itu kita bisa mendapatkan pendapatan bulanan kan, sama dengan gaji. Gitu.
Jadi bagaimana kita memanage lahan kita itu di pertanian bisa menghasilkan mingguan, bulanan, atau tahunan. Nah, itu tergantung keahlian kita memanage tanaman dengan teknik tumpang sari ini. Nah, itu materi tentang pedoman penanaman. Sekali lagi, poin kritisnya itu pertama adalah teknik. Apakah penanaman langsung dari persemaian ataupun biji. Yang kedua adalah waktu. Jadi waktu adaptasi benih dari persemaian sebelum masuk ke lapangan itu bagus. Yang diperhatikan yang kedua juga adalah untuk tanam langsung itu adalah usahakan waktunya itu dari siang menjelang sore. Itu untuk menghindari stres tanaman. Kemudian poin kritis yang ketiga itu adalah posisi pupuk. Karena percuma dari persemaian bagus, kita memperoleh benih jagung yang bagus, umbi bawang yang bagus. Kalau pada saat penyiapan lahannya, posisi pupuknya berada nanti pas di bawah akar tanaman. Dan itu akan menyebabkan tanaman kita itu rusak. Nah, selanjutnya portofolio yang harus kalian persiapkan itu dokumentasi penanaman yang sudah berlangsung, berarti kalian saat menanam di rumah masing-masing, baik yang di polybag ataupun di lahan kalian. Nah, ini adalah dokumentasi senior kalian saat menanam di sekolah. Sekian untuk materi pedoman penanaman ini. Terima kasih kalian telah mengamati dan mempelajari video ini. Jangan lupa kalian harus menaati prokes karena sekarang saat pandemi. Tetap semangat ya, dan tetap bahwa kalian itu harus sehat, karena sepertinya kalian tahu dulu bahwa keberhasilan Cortés menaklukkan Inka itu bukan dari segi militer, tapi dengan campak. Kalau di ibu kota Inka itu, di Kekaisaran Inka, 300 ribu penduduk, hanya dalam waktu 1 bulan itu hanya menyisakan 50.000, berarti tinggal 40% itu dari wabah. Dan mungkin wabah corona sekarang juga untuk generasi yang akan datang akan seperti cacar. Kalau dulu cacar zaman penaklukan itu di bawah Eropa itu memusnahkan suku-suku asli pribumi. Nah, makanya kalian tetap semangat dan selalu jaga prokes. Sekian, terima kasih.